memberitahukan Intan bahwa ibu kandungnya masih hidup. Apa dokter sudah gila? Saya harus memberitahukan masalah ini sama Intan. Tidak, saya tidak mau. Dengar ya, sejak kecil Intan sudah terbiasa hidup tanpa seorang ibu. Tapi dia baik-baik saja, bahkan dia sudah bisa menghidupi dirinya sendiri. Saya rasa dia tidak butuh seorang ibu. Apalagi ibu yang tidak punya perasaan seperti kasih. Tapi Jangan dokter kira saya tidak tahu rencana dokter. Dokter ingin... Rena gak mau bikin ibu kecewa lagi dengan Rena ngelakuin sesuatu tanpa sepengetahuan ibu. Ya walaupun Rena tahu ibu gak suka dengernya. Tapi Rena udah beraniin diri Rena kok Bu untuk minta izin sama ibu. Sejak kecil sampai sekarang kan Rena selalu patuh sama ibu. Rena selalu turutin apa mau ibu. Rena gak pernah bantai ibu. Tapi kali ini Rena punya alasan, Bu. Kenapa Rena kayak gitu? Bukannya Rena nggak mau patuh sama ibu. Bukan, Bu. Rena cuma ingin ngebahagiain ibu. Bener deh. Jadi Rena mohon banget sama ibu. Izinin Rena ya, Bu ya. Kali ini aja. Ya, Bu. Nek, Rena harus bagaimana lagi nih, Nek? Rena udah coba ngomong sama ibu. Tapi ibu tetap aja nggak mau ngerti. Ya, ibu kamu itu kan masih kecewa. Jadi wajarlah kalau dia berbuat seperti itu. Sebaiknya kamu jangan cerita-cerita dulu masalah itu sekarang, ya. Tunggulah situasinya sudah agak tenang. Nek, Nenek mau tolongin Rena nggak? Nenek tolong ngomong sama ibu. Ya, siapa tahu aja kalau misalnya Nenek yang ngomong sama ibu bakalan ngerti. Ya, Nek ya, tolongin Rena. Please, Nek. Beneran Nenek mau? Serius, Nek? Makasih ya, Nek. Nanti kan kalau misalnya Rena udah kerja, Rena bisa ngurangin beban ibu. Jadi ibu nggak susah payah kerja lagi untuk keluarga kita. Ya, Bu ya? Sudahlah, Nia. Sampai kapan kamu begini terus? Kalau kelakuan kamu seperti ini terus, yang akan tersiksa bukan kamu sendiri, tapi Rena juga. Aku betul-betul ngerasa hidupku tidak ada gunanya, Bu. Hampa dan kosong. Sejak dulu aku tidak pernah bisa mencapai apa yang aku inginkan. Dan sekarang aku harus kehilangan impian di atas Rena. Ibu nggak tahu ibu mesti bilang apa. Karena posisi ibu sekarang ini ada di tengah-tengah. Ibu tidak bisa menyalahkan kamu, juga tidak bisa menyalahkan Rena. Tapi ibu menghargai impian kamu. Dan kamu juga harus menghargai impian Rena. Rena itu mempunyai impian sendiri, punya keinginan sendiri. Kamu harus menghormati impian dia. Jangan sampai impian dia itu lepas karena hanya ingin menghargai keinginan kamu, impian kamu. Sudahlah, Ibu nggak usah ikut campur. Ini masalah Nia dan Rena, Bu. Biar Rena sama Nia yang menyelesaikan masalah ini sendiri. Pagi Mbak, Iya, Intan, kenapa? saya mau berterima kasih karena Mbak ngasih saya kesempatan satu kali lagi. Pokoknya Mbak harus percaya sama saya janji saya nggak akan pernah nyanyain kesempatan yang Mbak kasih buat saya. Baik, Intan. Tapi ingat ya, kamu harus ingat janji kamu. Karena lain kali, mungkin nggak ada kesempatan lagi buat kamu. Ya, saya janji. Makasih banyak ya Mbak. Mari Mbak. Iya. Awas, kamu. Kamu tuh keterlaluan. Dasar perempuan. Allah keterlaluan banget. Kalian ini apa-apaan sih?
malu dengan kelakuan kalian berdua tadi. Kalian itu seperti anak jalanan yang liar, yang tidak pernah diajar, yang tidak berpendidikan. Hei, padahal saya dengan susah payah sudah mendidik kalian. Supaya kalian bisa menjadi karyawan salon yang penuh sopan santun, ramah, dan selalu bersikap baik. Bukan seperti tadi. Apa kalian gak pernah mikir? Kalau tadi tamu yang lihat, apa jadi nama salon kita? Bisa hancur, ngerti? Sekarang katakan, apa alasan kalian berdua berantem seperti tadi? Ayo cepat katakan. Intan! Maaf, Bu. Maaf, Bu. Saya nggak suruh kamu ngomong maaf. Saya tanya alasannya kamu berkelahi. Ngerti? Kalau kalian berdua tidak mau ngaku, mulai besok, kalian berdua tidak boleh kerja lagi di sini. Bu. Karena saya tidak suka dengan kalian, karena kalian tidak jujur. Saya tidak mempunyai karyawan tidak jujur. Bu, jangan pecat kita. Kita, Bu, jangan pecat kita. Aduh, Bu, jangan, Bu. Bu Ina, mereka berdua ini adalah bawahan saya. Jadi kalau mereka melakukan kesalahan, itu tanggung jawab saya saja, Bu. Dan saya minta sama Ibu untuk memberikan kesempatan kepada mereka sekali ini saya. Saya menjamin, Bu, saya yang akan menjamin ini semua. Kamu yakin kamu bisa menangani urusan ini? Iya, Bu. Baiklah. Urusan ini saya serahkan sama kamu. Tapi ingat, kalau sampai terjadi lagi seperti ini, saya tidak akan kasih kesempatan lagi untuk kalian berdua. Ngerti? Ngerti, Bu. Sini males-males. Masa ngangkatin ginian aja pada nggak mau sih? Saya ini pelayan atau tukang masak sih? Hah. Selamat siang, Bu Dina. Selamat siang. Ada hal penting yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Saya harap Ibu ada waktu setelah kerja nanti. Maaf, saya sibuk. Bu, saya mohon. Saya tidak akan mengganggu waktu Ibu lama-lama. Hanya beberapa menit saja. Iya, tapi saya... Tolong, Bu. Tolong sekali ini saja. Kebetulan istri saya menderita gagal ginjal. Apa penyakit istri Bapak itu nggak bisa disembuhkan ya, Pak? Sebenarnya gagal ginjal itu bisa disembuhkan melalui pencakokan. Tapi agak sedikit sulit, Bu. Karena kita harus mencari donor ginjal yang sangat cocok. Kita langsung saja ke pokok permasalahannya, Bu. Beberapa hari yang lalu, Ibu melihat saya bersama istri saya. Dan saya yakin, Ibu kenal betul dengan istri saya. Saya tidak mengerti apa yang dokter bicarakan. Sebelumnya saya minta maaf, Bu. Karena belum memberitahukan Ibu lebih awal bahwa saya adalah suami kasih. Dokter suami siapa, itu bukan urusan saya. Jadi saya rasa hal ini tidak perlu dibicarakan. Maaf, saya sedang sibuk, jadi saya harus pergi sekarang. Saya mohon, Bu. Silakan duduk. Saya mohon dengarkan saya dulu. Selama ini, Kasih sangat merindukan Intan. Tapi dia merasa malu dan tidak pantas untuk bertemu dengan Intan. Dan selama ini dia memendam perasaan bersalah yang menumpuk setiap hari di hatinya. Rindu? Kenapa baru sekarang dia bilang rindu? Kemana aja dia selama ini? Dulu dia membuang anak yang masih bayi. Tapi sekarang setelah 20 tahun lebih berlalu, tiba-tiba bisa-bisanya dia sekarang bilang rindu. Sebenarnya Kasih juga sangat menderita, Bu, karena telah meninggalkan anak. Kalau dia menderita, kenapa dia tidak mencari anak itu dari dulu? Kalau dia sengsara, kenapa dia tidak kembali dan dia merawat anak itu? Saya prihatin dengan kondisi Kasih, Bu. Oleh karena itu, saya mencoba mencari Intan. Tapi ketika bertemu dengan Intan, saya tidak bisa mengakui siapa diri saya sebenarnya. Karena itu, saya minta tolong Ibu untuk memberitahukan Intan bahwa ibu kandungnya masih hidup. Apa dokter sudah gila? Saya harus memberitahukan masalah ini sama Intan. Tidak, saya tidak mau. Dengar ya, sejak kecil Intan sudah terbiasa hidup tanpa seorang ibu. Tapi dia baik-baik saja, bahkan dia sudah bisa menghidupi dirinya sendiri.
Saya rasa dia tidak butuh seorang ibu. Apalagi ibu yang tidak punya perasaan seperti Kasih. Tapi Jangan dokter kira saya tidak tahu rencana dokter. Dokter ingin